Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوان في الله رحمكم الله Azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama kita kembali duduk di majlis kajian kitab Bahjatul Nadhirin ataupun syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin, yang kemudian pada malam hari ini saya sajikan sebuah kajian tematik yang berjudul Anakmu Belahan Jiwa dan Raga. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa anakmu adalah belahan jiwamu, bahkan dia adalah belahan ragamu, yang bila mana engkau berfikir untuk menyelamatkan diri dari api neraka, maka kau tak mungkin tega membiarkan anakmu tersiksa di dalamnya, karena ia adalah belahan jiwa dan belahan ragamu. Mari kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang itu. Ketahuilah kembali bahwa anak yang kau sayang, yang kau katakan belahan jiwa, bukan karena engkau sayang kepadanya lalu kau sebut dia sebagai belahan jiwa. Akan tetapi sang anak benar-benar bagian daripada jiwamu, jiwanya bagian daripada jiwamu, raganya adalah bagian daripada ragamu, sehingga seluruh kebajikannya akan menjadi kebajikanmu. Bila jiwanya ikhlas kepada Allah beribadah, maka seperti jiwamu yang ikhlas. Dan bila raganya beramal saleh, maka seperti ragamu beramal saleh. Maka sudah pasti seluruh kebajikan berupa pahala yang ia dapat akan menjadi milikmu pula. Makanya anakmu benar-benar belahan jiwamu dan benar-benar belahan raga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Ini hukum asal seluruh manusia,
bahwa seseorang tidak bisa menanggung beban dosa dan kesalahan orang lain. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Ay kullu nafsin zalamat nafsaha bi kufrin aw syai'in min adz-dzunub fa innama 'alaiha wizruha. Yang artinya setiap jiwa yang menzalimi dirinya dengan kekufuran ataupun dengan dosa, maka sesungguhnya dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. La yahmiluhu anha ahadda, maka tidak boleh dipikulkan kepada orang lain. Ini hukum asal setiap atau untuk semua manusia. Kama qala, sebagaimana yang Allah pertegas dalam surah Fatir ayat 18, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'un walau kana dha qurba. Andai engkau panggil semua orang untuk memikul dosa seseorang, maka ia tidak ada hak untuk memikulnya sedikit pun, walaupun itu adalah keluarga dekatnya. Kita lanjut. Lalu kemudian dalam lanjutan surah An-Najm, wa alaysa lil insani ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan kebajikan berupa pahala melainkan dari yang diusahakannya sendiri. Ay kama la yahmilu alaihi wizra ghairi, la yuhmalu alaihi wizra ghairi. Atau seperti halnya juga dosa tidak bisa dipikul, maka pahala tidak bisa dikirim. Illa ma sa'a, kecuali yang diusahakannya sendiri. Mari kita dengarkan. Ternyata makna illa ma sa'a yang ada di dalam ayat ini diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan hadis hasan sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang dihasilkan dari usahanya sendiri, bekerja sendiri. Wa inna waladahu min kasbi, dan sesungguhnya anaknya adalah hasil usahanya sendiri. Bila dikatakan seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang diusahakannya sendiri, berupa amalannya sendiri, maka artinya bahwa anak itu hasil usahamu, dan itu artinya bahwa setiap amalan anak akan menjadi milikmu. Kebajikan anak akan menjadi kebajikanmu, pahala anakmu akan menjadi pahala dirimu dengan tidak mengurangi pahala dirinya. Karena itu sesungguhnya anakmu adalah statusnya dirimu, jiwanya adalah jiwamu, raganya adalah ragamu. Ketika ia ikhlas beribadah kepada Allah melalui jiwa yang hanif, maka akan mendapatkan pahala, lalu pahalanya pun juga didapati oleh wahai ayah dan ibu. Dan kalau ia melakukan amal soleh, maka seluruh kesalihan dan pahala dari kesalihannya itu akan diberikan kepada ayah dan ibunya, karena ia adalah bagian daripada usahamu, dalam arti kau tak ada bedanya dengan dirinya. Dia memang betul-betul belahan jiwamu, dan dia memang benar-benar belahan raga. Karena itulah, sebelum kita lanjutkan, karena itulah, pantaskah engkau membiarkan anakmu jiwanya kosong dengan ketauhidan, kosong dengan zikrullah, kosong dengan mengingat Allah?
Atau pantaskah engkau membiarkan anakmu untuk tidak mengajarkannya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau pantaskah engkau membiarkan anakmu tidak mengajarkannya agama, lalu kemudian membiarkannya terseret masuk ke dalam neraka, padahal sesungguhnya dia adalah belahan jiwa dan belahan ragamu? Dengarkan. Sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan sebagaimana yang biasa kita dengar, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu." Dengar. Apabila kamu mati, wahai ayah dan ibu, tahukah kau yang punya hak untuk mengirimkanmu kebajikan ke kuburmu, ke alam barzahmu, hanya amalmu sendiri. Sedekah jariyah bisa sampai ke sana karena kau amalkan waktu masa hidup. Ilmu yang bermanfaat bisa masuk ke alam barzahmu karena kau amalkan masa hidupmu, mendakwahkan agama dengan mengharapkan ridha Allah. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Kesalehannya akan sampai kepadamu, catatan amal kesalehannya akan sampai kepadamu, dan doanya yang akan menolongmu di sisi Tuhan. Sekarang kita berkhusus. Awwaladun salih yad'u. Disinilah letak kejelasan tentang hakikat seorang anak atas diri seorang anak. Sadarilah bahwa yang bisa menolongmu di kuburmu adalah anakmu yang menjadi belahan jiwa itu, yang menjadi belahan ragamu itu. Orang lain tidak diberikan hak untuk mengirimkanmu kebajikan, tetapi anakmu karena ia adalah belahan jiwa dan ragamu, maka seluruh kesolehannya akan menjadi milikmu, seluruh amal baik berupa pahalanya pun juga akan menjadi milikmu. Karena itu, mulai sekarang cintailah anakmu sebagai seorang anak yang akan membawamu ke hadapan Allah dengan selamat. Jagalah anak yang dititipkan oleh Allah kepadamu sebagai aset dunia dan akhirat yang akan mengangkat derajatmu di sisi Allah nanti. Karena hanya dia yang diberikan hak oleh Allah untuk mengirimkan kebajikan untuk. Karena dia adalah belahan dirimu, baik itu jiwanya ataupun itu raga. Nah, Masya Allah. Dengarkan. Tabarakallah. Terkadang kita lalai melihat anak yang terlahir dari diri kita dengan sekedar menganggap mereka sebagai belahan jiwa karena cinta dan kasih sayang. Terkadang kita melihatnya sebagai si birang tulang yang dimanja dan dikasih, si mata wayang yang selalu di dalam pelukan. Tidak. Bukan itu yang Allah harapkan dalam ayat ini. Yang Allah pintakan, dia itu belahan jiwamu yang benar-benar ditakdirkan oleh Allah bisa menyelamatkanmu andai kau sebagai ayah mampu membina dan mendidiknya menjadi anak saleh.
dia akan menjadi belahan jiwamu, pelipur lara di alam akhiratmu, karena dia akan tampil sebagai penyelamat dirimu di sisi Allah dengan kebajikan dan amal-amal saleh. Karena itu, jika anakmu memang belahan jiwamu dan belahan ragamu, sepatutnya atau niscaya engkau akan menjaga mereka dengan sepenuh hati. Akan kau jaga mereka dengan sepenuh hati, jaga dengan sekuat-kuatnya, agar senantiasa mereka berada di dalam ketaatan, agar perjalanan hidupnya mengarah ke arah surga, bukan justru kemudian menyeretnya masuk ke dalam neraka. Kau pasti akan menjaganya dengan sepenuh hati sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila engkau seorang ayah betul memandang mereka sebagai belahan jiwa dan belahan raga, amalkan ayat ini pada dirimu dan rumah tanggamu sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan. Apa maknanya? Di antaranya addibuhum wa'allimuhum. Bila engkau memang betul-betul meyakini mereka itu adalah belahan jiwa dan ragamu, seharusnya sebagai seorang ayah kau tampil mengajarkan adab-adab agama yang benar kepada mereka dan ilmu-ilmu agama, bukan membiarkan mereka terlena tidak mempelajari agamanya sendiri. Wa qala Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas, dan Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas bahwa makna ayat tadi, i'malu bi ta'atillah, ku jaga dirimu hai ayah, maksudnya beramallah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan takutlah dalam berbuat maksiat kepada Allah. Dan berikutnya, wa ahlikum nara, muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Bila engkau memang menyadari, merasakan bahwa anak itu adalah belahan jiwa dan ragamu, seharusnya engkau tampil memerintahkan mereka untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan itu yang akan menjadi sebab mereka tertolong dan terhindar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kau tak boleh lalai memerintahkan mereka untuk senantiasa ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Bila engkau betul-betul menganggap anak itu adalah belahan jiwa dan belahan raga, mari kita dengarkan lagi. Wa qala Mujahid, dan Mujahid berkata, makna jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, ittaqullaha wa awsu ahlikum bitaqwallah. Wahai ayah, engkau harus menjadi orang bertakwa, dan belahan jiwa dan ragamu itu jangan pernah kau lupakan untuk senantiasa kau wasiatkan dengan ketakwaan kepada mereka. Seorang ayah yang baik itu adalah seorang ayah yang tak pernah melupakan mewasiatkan takwa terhadap anak-anaknya dan bukan membiarkannya lalai. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, makna daripada jaga dirimu dan keluargamu atau anak-anakmu dari api neraka, ya'muruhum bi ta'atillah. Jika mereka kau pandang sebagai belahan jiwa dan ragamu, seharusnya kau ayah taat
pernah lengah memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa yanhahum an maksiatillah, dan melarang mereka daripada berbuat maksiat kepada Allah. Wa ayyakuma alaihim bi amrillah, dan agar mereka menegakkan perintah-perintah Allah. Wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum alaihi, dan engkau tetap menjaga untuk memerintahkan mereka senantiasa menegakkannya. Bahkan bukan sekedar itu, yusa'iduhum alaihi, engkau ikut membantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Satu contoh, bila engkau menganggap anakmu adalah belahan jiwamu dan belahan ragamu, dan bila engkau adalah seorang ayah yang sadar tentang hal itu, maka yusa'iduhum bih, kau harus bantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Contoh, kau datang ke masjid bukan hanya sekedar membawa diri, tapi kau harus mampu membawa anak-anak bujangmu datang ke masjid. Kau datang ke majelis ilmu bukanlah sendiri. Ku dirimu anfusakum wa ahlikum nara, dan kau harus mampu membawa anak-anak bujangmu untuk duduk di majelis ilmu. Mungkin begitu juga anak-anak perempuan. Barulah engkau seorang ayah yang betul-betul menganggap mereka sebagai belahan jiwa yang harus disayang, sebagai belahan raga, adalah bagian daripada dirimu, di mana kau tidak mau disiksa oleh Allah di neraka. Kau pun tak tega untuk membiarkan mereka disiksa nanti di neraka. Nah, fa idza ra'aita lillahi ma'siyah kaja'tahum anna wa jazartahum anha. Bila memang betul mereka itu adalah belahan jiwa yang kau cintai dan kau sayangi di dunia dan akhirat, dan belahan jiwa dan belahan raga yang sekaligus akan menyelamatkanmu di alam kuburmu, maka kau tetap akan perhatian. Bila mereka terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah, maka kau akan menghalanginya dan akan kau melarang keras terhadap mereka agar mereka berhenti melakukan dosa-dosa tersebut. Bila engkau seorang ayah yang membiarkan, berarti kau tak pernah menganggap anakmu sebagai belahan jiwa, karena engkau membiarkannya terlalai dengan dosa, tersiksa nanti dengan dosa itu. Karena seperti itu pun juga seakan-akan bahwa jiwa dan ragamu pun juga yang akan disiksa oleh Allah. Kau bukan seorang ayah yang penyayang. Kau adalah seorang ayah yang tega hati, membiarkan belahan jiwa itu berjalan arah hidupnya menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Karena itulah sangat ketat sekali perhatian yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak yang menjadi belahan jiwa dan belahan raga kita ini. Sampai dikatakan bila mereka memang belahan jiwa dan raga, niscaya dari sekarang kau telah siap untuk mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab terhadap mereka di pengadilan Allah nanti. Wahai para ayah dan ibu, engkau akan dipanggil di meja hijau Allah atau di pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawab kepemimpinanmu terhadap belahan jiwa dan raga itu atau anak-anak. Kau jangan berpikir bahwa nanti di akhirat tanggung jawab masing-masing. Tidak.
akan dipintakan pertanggungjawaban kepadamu dan engkau akan dipanggil di persidangan Allah tentang kepemimpinanmu terhadap mereka. Sebagaimana hadis yang biasa kita dengar. Kemudian saya ulas lebih tegas aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Kita lewatkan warrajulu ra'un fi alihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi, dan seorang ayah adalah pemimpin di dalam keluarganya dan dia akan dipanggil di persidangan Allah untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terhadap anak-anaknya. Alangkah sedihnya saat ini kalau ternyata ada seorang ayah yang telah terlewat membiarkan anaknya dalam kelalaian tanpa paham agama atau terlena di dalam dosa. Belahan jiwa terlepas dari jiwa, belahan raga tak terkontrol dalam kebaikan. Pada akhirnya sang ayah yang akan celaka. Ingatlah anaknya, ingatlah anaknya sekarang di rumah. Ada berapa anak yang telah terkontrol di dalam agama kita? Atau ada berapa anak yang kita biarkan lalai dengan kebajikan, bahkan bergelimang dengan kemaksiatan? Siap-siaplah sang ayah untuk dipanggil di hadapan Allah, untuk dipintakan pertanggungjawaban sekaligus akan dijatuhkan vonis hukuman. Karena itu, jika memang kau anggap anakmu adalah belahan jiwa dan belahan ragamu, maka kau tak akan pernah lengah untuk mengajarkan adab-adab agama kepada mereka. Itulah hakikatnya sang ayah sejati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan Al-Bihaqi, Utsman Al-Hatibi meriwayatkan, sami'tu Ibnu Umar yaqul, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Abdullah bin Umar, lirajulin terhadap seorang laki-laki, terhadap seorang ayah, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika madza adabtah. Ajarkanlah anakmu adab-adab agama. Kenapa? Karena yang dipertanyakan nanti di akhirat adalah tentang itu. Apakah engkau benar-benar mengajarkan adab-adab agama kepada anakmu? Sudahkah kau dudukkan mereka, nak? Adab masuk rumah itu begini, keluar rumah itu begini, adab berpakaian itu begini, adab makan itu begini, adab masuk keluar WC begini, adab masuk keluar masjid begini, adab ini begini, adab bertetangga begini. Sudahkah kau tampil menjadi seorang guru dan seorang ustaz terhadapnya? Bila tidak, mas'ulun an waladika madza adabtah. Kau akan dipintakan pertanggungjawaban dengan karena kau tak mengajarkan adab-adab agama terhadap anak-anak. Sekarang pertanyaan, apakah ustadznya yang dituntut di akhirat? Tidak. Yang dituntut bapaknya. Berarti bapaknya lah yang pertama harus menjadi seorang ustadz untuk anak-anaknya, atau ibu yang menjadi ustadzah untuk anak-anak. Dengarkan. Wa mana 'allamtahu, wahai bapak, bila engkau memang merasa anakmu adalah belahan jiwa dan ragamu, kau cintai dia, maka ajarkan dia agama, dan kau yang dipintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Apa ajaran agama yang telah kau ajarkan kepadanya? Kau telah menyerahkan pelajaran itu semuanya di sekolahnya. Itu salah. Yang ada adalah kau menjadi seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai untuknya di dalam rumahmu.
Bahkan wa innahu mas'ulun an birrika. Yang dipertanyakan pula adalah bagaimana kau tampil menjadi seorang ayah di rumah, seorang ayah yang baik, yang menampilkan akhlak dan budi pekerti yang mulia di hadapan anak-anakmu. Itu pun yang akan ditanya. Mampukah engkau menjadi seorang figur ayah yang sejati di dalam rumahmu, yang menampilkan kebajikan-kebajikan terhadap anak-anakmu, yang mencontohi dengan suri tauladan agama yang mulia terhadap anakmu? Itu pun akan ditanya. Bahkan lebih daripada itu, wa tawa'iyatihi lak. Dan yang akan dipertanyakan lagi, mampu enggak kau menjadikan anakmu taat kepadamu dengan aturan, adab dan ilmu yang telah diajarkan itu? Itu pun dituntut. Mampu enggak kau membuatnya menjadi taat? Itu pun akan dipertanyakan. Bukan sekedar mengajarkannya, harus mampu menjadikan anak itu anak yang taat. Demikianlah tertulis dalam kitab Tuhfatul Maudud halaman 123. Kita tahukah kita, wahai para ayah, anak yang menjadi belahan jiwa kita sudah pasti sangat kita sayang, sudah pasti kita agungkan, sehingga kita berusaha untuk memberi apa saja yang kita miliki terhadapnya. Tapi ingatlah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan pemberian terbaik, yang sangat baik, yang terbaik yang kau berikan kepada anakmu adalah pemberian adab yang mulia, bukan harta yang banyak, bukan rumah yang megah, bukan mobil yang mewah, tetapi adab-adab yang mulia. Bila seorang ayah tak mampu memberikan adab yang mulia terhadap anaknya, berarti sang ayah ini tak mampu memberikan yang terbaik terhadap belahan jiwanya itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Ayyub yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan begitu pula oleh Imam At-Tabrani. Qala ma nahala walidun waladan nahlan afdalu bin adabin hasan. Tidak ada pemberian seorang ayah terhadapnya yang menjadi pemberian yang terafdul, yang paling mulia, selain daripada adab yang baik. Sekali lagi, bila seorang ayah tak mampu memberikan adab, yang tak mampu mencontohkan adab yang baik terhadap anaknya, berarti sang ayah tak bisa memberikan yang terbaik, tak bisa memberikan hadiah yang terbaik untuk anak-anak. Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, la addiba ahadukum waladahu khairul lahu min an yatasaddaqa kulla yawmin bi nisfi sa'. Demi Allah, bahwa mengajarkan adab salah seorang dari kamu terhadap anaknya itu masih jauh lebih baik daripada kamu bersedekah setengah sa' di dalam setiap harinya. Ambil tangannya sekecil, ajarkan dia cara makan begini. Peluk dirinya di tempat tidur, ajarkan dia memulai tidur begini. Nanti kau bangun tidur begini, tapi kau lupa. Kau bukan seorang ayah sejati, dan bukan seorang ayah yang cinta dan sayang terhadap belahan jiwa dan belahan ragamu itu. Astagfirullah.
Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita sebagai seorang ayah. Berikut. Jika engkau memang seorang ayah yang baik, dan jika memang kau pandang anakmu adalah belahan jiwa dan belahan ragamu, yang jiwanya adalah jiwamu, raganya adalah ragamu, yang seluruh hasil kebajikannya adalah milikmu, maka Rasulullah katakan kau pasti menjadi seorang ayah yang benar-benar menjaga sholat anak-anakmu. Itulah gambaran ayah sejati. Dia tetap mengabsen, dia tetap mempertanyakan, nak udah sholat belum, udah sholat belum, udah sholat belum, kamu dedek udah sholat belum, ini kakak udah sholat belum. Itu bukti cinta kepada belahan jiwa dan belahan raga. Bukan anak bujang dibiarkan tidur di kamarnya sendiri tidak dibangunkan. Si anak gadis dibiarkan tidur sendiri di kamarnya. Si anak bujang tidak diajak ke masjid. Ayah yang salah. Ini ayah yang jahat. Membiarkan anaknya terpelosok jatuh ke bibir jurang neraka. Karena itu Rasulullah SAW sabdakan pada hadis yang diriwayatkan dari jalan, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim dan Imam Tirmidzi, sebagaimana hadis yang biasa kita dengar, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i. Karena itu perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat atau menegakkan sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Kau tak boleh lagi lengah. Nak bangun sholat, nak bangun sholat, kakak bangun sholat. Ini sebagai bukti cintamu terhadap belahan jiwamu itu. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashar. Dan kau harus tegas mukul mereka ketika usia 10 tahun lalu kemudian tak mau sholat. Seorang ayah sejati digambarkan harus keras di saat ini, saat anak berumur 10 tahun lalu kemudian tidak sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya di usia 10 tahun ini. Coba kita lihat, tilik kepada diri kita sendiri. Apakah banyak seorang ayah seperti ini yang ketika anaknya berusia 6 tahun maka sang ayah ribut berisik tiap hari, nah ayo sholat, duhur ayo, asar bangun semuanya, maghrib ayo sholat, isya ayo sholat semuanya, ayo subuh bangun semuanya. Itu dia gambaran cinta terhadap belahan jiwa. Kalau memang cinta terhadap anak. Tapi kita tidak. Sang ayah pun tertidur lelap. Walaupun sang ayah bangun, hanya dia sendiri yang berjalan ke masjid, dan anaknya dibiarkan dulu. Dan anaknya dibiarkan tertidur. Masuk waktu isya. InsyaAllah kajian sedikit kita lanjutkan di ba'da isya nanti. Sementara saya tutup, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.